Shalom guys, welcome to GC dan Youth Online Service Lewi Ministry. Mari kita persiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Dia dalam ibadah kita hari ini. Bulan ini kita mengangkat tema Relationship with God. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita memperkatakan bersama-sama Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom GC Youth. Shalom. Oke. Selamat datang di ibadah online service GC Youth. Kita sama-sama mau puji Tuhan, kita mau sama-sama beribadah siang hari ini. Kita akan bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapak atas penyertaan-Mu sehingga kami bisa sama-sama berkumpul pada hari ini. Walaupun dalam keadaan kami yang seperti ini Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk melaksanakan online service ini Tuhan. Tuhan, biarlah ibadah ini bisa berjalan dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga kami bisa menerima berkat-berkat dari-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Kita sama-sama mau puji Tuhan, kita mau sama-sama tinggikan nama Tuhan. Kita mau nari buat Tuhan, amin. Kita mau sama-sama naikkan syukur kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku.
sama-sama masuk dalam penyembahan. Kita satukan hati kita. Yesus Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan yang terbesar, hanya nama-Mu Tuhan yang termulia Tuhan. Yesus. You are the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heavens down. My sin was great, your love was greater. What could separate? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Oh, your name is wonderful. Your name is above all name. Jesus, we worship you. Oh, your name is wonderful name. Jesus. Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the bones of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to
Shalom. Waduh, luar biasa nih ya. Saya berharap teman-teman semua, GC dan Youth, Lewi semua dalam keadaan baik-baik saja. Dan saya percaya bahwa hari ini kita akan diberkati dengan pengertian yang Tuhan akan berikan mengenai relation with God. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya setiap anak-anak-Mu, walaupun pada kesempatan kali ini situasi dunia ini tidak memungkinkan, tidak baik bagi kami. Tapi kami percaya Engkau adalah Allah yang tidak pernah berubah dari dulu hingga kini. Dan kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang terus mendatangkan kebaikan itu bagi kami semua. Kami percaya Tuhan bahwa setiap anak-anak muda-Mu, anak-anak generasi milenial-Mu Tuhan, itu tetap akan menjadi berkat sampai dengan Engkau datang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Baik, teman-teman, hari ini kita akan bahas satu hal. Dan hal tersebut adalah hal yang biasa kita lakukan setiap hari. Tapi ada kalanya hal yang akan kita bahas ini bukan sesuatu hal yang mudah bagi kita semua untuk kita bisa menyatakan dan ekspresikan. Relationship with God. Saya akan awali dengan pengertian ini dulu. Pernyataan ini dulu. Manusia terlahir ke dunia adalah untuk melakukan suatu hubungan. Dan tanpa adanya hubungan tidak akan ada kehidupan. Wow. Yang percaya katakan amin. Teman-teman, ada banyak hal di dalam kehidupan dunia ini yang terjadi diawali dengan suatu hubungan. Tentunya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Dia melakukan segala karya keselamatan itu bagi kita semua. Kali ini Kak Adit akan sampaikan beberapa hal mengenai bahwa di dalam suatu hubungan itu ada satu tingkatan-tingkatan yang kita perlu mengerti. Sebagai contoh, setiap orang yang makan tentunya, makan makanan, tidak mungkin tiba-tiba Tuhan berikan langsung begitu saja di depan meja makan menjadi suatu makanan yang tersaji. Tetapi harus ada sesuatu ataupun orang ataupun petani yang menyiapkan. Dan banyak hal, bahkan kelahiran manusia pun di dunia ini itu terjadi karena adanya suatu hubungan. Tentunya antara laki-laki dan perempuan. Satu hal yang saya mau sampaikan adalah ada satu tingkatan yang diawali yaitu pengetahuan. Sebagai contoh, hubungan itu dimulai dengan yang namanya tahu. Tapi kalau kita berbicara mengenai masalah tahu, itu biasanya hanya satu arah. Sebagai contoh, dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Kita akan lihat teman dengan teman, mereka akan berkata, bro, sis, coy, tuh lihat. Lu tahu gak? Cewek yang biasa lewat itu, yang suka pakai baju yang agak sedikit terang, ya, kelihatannya oke deh. Teman-teman, diawali dengan sesuatu yang kita tahu. Gak mungkin suatu hubungan itu dimulai tanpa ada satu pengetahuan. Sebagai contoh, bahkan mungkin sebagian besar daripada kita semua yang memperhatikan konten ini, yang melihat konten ini, memulai satu hubungan tanpa suatu pengetahuan itu tidak mungkin. Kita semua lahir dari keluarga Kristen. Pertama kali pada saat kita tahu adanya Tuhan, pasti ada oknum yang menginformasikan, yaitu orang tua kita. Setiap hari orang tua kita memperkatakan, nak, kita punya Tuhan. Nak, kita punya Allah. Nak, kita punya Tuhan yang berkuasa. Kita punya Allah yang luar biasa, yang sanggup melakukan segala perkara yang tiada yang mustahil. Itu semua dinyatakan melalui suatu pengetahuan. Pengetahuan atau tahu biasanya itu satu arah, satu pihak. Biasanya dimulai dari Tuhan dulu. Keunikan dalam kekristenan adalah selalu Tuhan yang lebih dulu mengenal siapa kita. Yeremia 1 ayat 5 dikatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah
menguduskan engkau. Ini sesuatu yang luar biasa. Bahwa di dalam segala sesuatu, Tuhan selalu mengambil inisiatif terlebih dahulu untuk memperkenalkan dirinya kepada manusia. Kemudian step yang berikutnya adalah suatu relationship diawali dengan tahu. Kemudian ada satu ketertarikan. Ketertarikan untuk lebih kenal. Dan biasanya salah satu pihak berinisiatif untuk memperkenalkan diri dan mulai ada ketertarikan untuk saling mengetahui antar dua pribadi. Dan sekali lagi teman-teman, bahwa dalam tahap perkenalan ini, Tuhan selalu mengambil inisiatif terlebih dahulu. Ayub 1 ayat 8 dikatakan begini. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Filipi 2 ayat 13 katakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Teman-teman, selalu Tuhan yang memulai inisiatif. Pada saat pertama kali kita semua percaya akan omongan orang tua kita, akan informasi dari luar, mungkin ada kalanya Tuhan memanggil engkau melalui suatu kejadian yang tidak biasa. Mungkin pada saat pandemi ini, Tuhan memperkenalkan diri kepadamu. Mungkin pada saat engkau ditinggal pacar, mungkin Tuhan memperkenalkan dirimu. Mungkin pada saat hidupmu gak karuan, pada saat engkau jatuh di dalam lembah narkoba, Tuhan memperkenalkan dirimu. Nah di saat itulah, selalu yang membuat kagum adalah Tuhan mengambil inisiatif terlebih dahulu untuk memperkenalkan dirinya. Teman-teman, Ayub 42 ayat 5 mengatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Pada saat Tuhan mulai memperkenalkan diri, mulai menyatakan dirinya kepada kita semua, di situ ada proses ketertarikan. Di situ ada proses chemistry antara dua orang pribadi. Dan satu hal yang saya mau garis bawahi, semuanya itu diinisiatifi oleh Tuhan sendiri. Luar biasa. Hubungan yang selalu diinisiatifi oleh Tuhan sendiri itu membuat kita berada pada posisi berharga di hadapan Allah. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ada satu pribadi yang saya sungguh luar biasa kagum. Ada satu orang di mana dia mengenal Tuhan. Saya yakin perkenalan Tuhan seperti yang dialami oleh Musa itu bukan merupakan satu perkenalan yang biasa. Musa lebih luar biasa cara Tuhan memperkenalkan dirinya. Tetapi ada satu pribadi yaitu Raja Daud. Dari mudanya saya percaya Raja Daud mengalami seperti apa yang kita alami sekarang ini. Normal. Mungkin dia hanya mendengar Tuhan dari apa yang disampaikan oleh orang tuanya. Tapi tidak berhenti di situ saja. Daud terus merespon. Daud terus menanggapi. Daud terus beraction, berinteraksi. Lebih lagi, dia tahu bahwa Tuhan dia adalah Tuhan yang memberikan jawaban. Sehingga akhirnya kehidupannya menjadi kehidupan seorang pemuji. Dia memuji, dia menyembah, dia berdoa melebihi daripada rata-rata anak-anak yang seusianya. Teman-teman tahu? Pada saat usia remaja, Daud diurapi. Memperoleh urapan sebagai seorang raja.
Tetapi dalam prosesnya dia nggak akan tahu. Dia nggak tahu bagaimana sampai dia menuju ke tempat yang dinubuatkan Tuhan oleh Nabi Samuel. Tapi dia terus merespon, terus menanggapi. Dan satu hal, saya mau akhiri dengan ini. Di dalam setiap kehidupan, hubungan antara dua pribadi, tentunya antara Tuhan dan juga dengan kita, ada proses yang dinamakan keakraban. Teman-teman, satu hal, kalau dua orang pribadi sudah bergaul akrab, atau boleh dikatakan seperti teman atau seperti sahabat, akan ada proses interaksi yang lebih dalam lagi. Tapi saya mau pisahkan kali ini menjadi dua pengertian. Seseorang yang punya relationship yang baik sebagai seorang sahabat, sebagai seorang teman, saya akan pilah menjadi dua kategori. Kita sering dengar ada yang namanya teman baik. Tapi kita juga tahu ada yang namanya teman karib. Itu berbeda. Ya, cuma satu aja yang saya mau bahas, teman tapi mesra. Itu saya nggak akan bahas ya. Jadi yang saya akan bahas adalah teman baik ataupun teman karib. Apakah itu teman baik? Teman baik adalah hubungan antara dua orang pribadi yang mereka sudah mulai membangun suatu kepercayaan. Mereka mulai berbagi hal-hal yang bersifat keseharian. Suatu ketika mungkin ada seorang teman telepon saya. Bro, gue susah nih ngerjain soal ini. Kira-kira lu ada sesuatu yang bisa diinformasikan gak supaya gue bisa mengerjakan persoalan yang sulit ini? Itu teman baik. Karena banyak hal yang kita bisa lakukan kepada orang yang memiliki hubungan baik sebagai teman baik. Terus kemudian meningkat. Teman karib. Kita ingin lebih dalam lagi. Teman karib itu adalah teman yang sudah mulai berbagi hal-hal yang bersifat pribadi. Coy, lu tahu gak coy? Gue lagi milih nih hadiah buat temen gue. Lu tahu kan? Gue udah punya pacar. Nah, ada hal-hal pribadi yang mulai dia buka. Hal-hal yang sifatnya privacy yang dia mulai percayakan. Pertanyaannya adalah teman-teman, dalam kondisi sekarang, kita ada di tingkat mana di hadapan Tuhan? Apakah kita pribadi yang hanya tahu siapa Tuhan itu? Atau mungkin kita hanya pribadi yang hanya kenal. Tuhan pun ingin mengenal kita lebih dalam lagi. Mazmur 25 ayat 14 katakan begini. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Luar biasa. Kita boleh belajar dari apa yang terjadi dari tiga pribadi. Pertama adalah Musa. Lalu kedua Daud. Lalu ketiga Ayub. Saya tidak akan membahas lama-lama teman-teman. Tapi dari tiga pribadi ini. Dari tiga pribadi yang bergaul secara karib dengan Tuhan. Mereka menghasilkan apa? Hubungan yang luar biasa. Yang luar biasa karib dengan Tuhan. Musa bisa menuliskannya melalui kitab Taurat. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Itu adalah bukti daripada keintiman Musa dengan Tuhan. Keintiman Musa dengan pribadi Tuhan. Daud.
itu adalah tulisan seseorang yang sungguh mencintai Tuhan, punya hubungan yang karib, intim dengan Tuhan. Maka keluarlah syair-syair, keluarlah syair-syair pujian, puisi-puisi cinta dari seorang pribadi Daud kepada Tuhan. Dan yang terakhir adalah Ayub. Kitab Ayub adalah suatu hubungan yang luar biasa dari seorang hamba yang saleh. Yang di akhir daripada kitab tersebut, Ayub mengatakan, bukan hanya dari kata orang saja aku mengenal dia, tapi sekarang aku melihat dia. Teman-teman, ada satu hal yang terakhir mau Kak Adit sampaikan, adalah keintiman. Yohanes 15 ayat ke-15 katakan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Seorang sahabat, seorang teman yang bergaul karib, menyatakan setiap rahasia-rahasia. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Keintiman adalah bukan merupakan suatu tingkatan hubungan, tetapi lebih menggambarkan bentuk interaksi dari suatu hubungan dan terjadi karena adanya kepercayaan yang total. Teman-teman, maukah kita menjadi pribadi yang sungguh dipercaya oleh Tuhan secara total? Karena Dia percaya penuh akan kita. Dan kita pun akan percaya penuh kepada Dia. Dan selalu bahwa Tuhan terlebih dahulu yang melakukan inisiatif untuk di dalam setiap hubungan yang kita lakukan oleh Dia. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah pribadi yang melebihi daripada apa yang kami pikirkan. Kami percaya bahwa Engkau adalah pribadi yang melebihi daripada segala sesuatu yang kami inginkan, Tuhan. Dan kami pun percaya bahwa di saat kami bergaul intim, akrab, karib dengan Engkau, Engkau akan menyatakan hal-hal yang detail, hal-hal yang tidak Engkau nyatakan kepada orang umum, yang hanya Engkau kenal saja, yang hanya Engkau tahu saja, Tuhan. Tapi di saat kami terus mau merespon untuk bergaul intim erat dengan Engkau, Engkau akan menyatakan segala hal. Bukan hanya berkat, tetapi pengertian. Bukan hanya pengertian, tetapi keselamatan dan hidup dalam jalan-jalan kebenarannya. Ini anak-anak-Mu, Tuhan. Kami berseru saat ini, biar hati yang haus akan Engkau memenuhi setiap generasi milenial-Mu. Terima kasih Bapa buat perkenalan-Mu. Terima kasih buat inisiatif-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami menyatakan permohonan ini. Amin. Gimana guys firman Tuhan hari ini? Semoga kalian diberkati dan semakin bertumbuh dalam iman. Buat kalian yang ingin memberikan persembahan, dapat scan kode barcode berikut ini. Sampai jumpa di ibadah GC dan Youth minggu depan. Selamat hari Minggu. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Bye. God bless you.